Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Workspace Impact Coffee Team. Di sini kami akan mendemonstrasikan Coffee Flow, yaitu aplikasi manajemen coffee shop yang kita buat di MS Access. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Saya Katrina Filia, NRP 5042112. dengan saya Ryan Muhtar Ali dengan NRP 5054251051. Nah, di sini Bapak pasti penasaran kan, sebenarnya Coffee Flow itu apa? Nah, di deskripsi ini, Coffee Flow adalah Aplikasi manajemen berbasis Microsoft Access yang dirancang untuk membantu operasi coffee shop agar lebih teratur, cepat, dan efisien. Jadi di sini kita nyediain fitur lengkap yang yang mencakup pengelolaan kategori produk, input menu, manajemen stok, transaksi pemesanan hingga pencatatan karyawan dan laporan penjualan yang nantinya dapat dilihat di selanjutnya. Lalu dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, ini ditujukan untuk usaha coffee shop skala kecil hingga menengah yang butuh sistem pengelolaan data yang praktis tapi tetap profesional. nah selanjutnya di sini ada slide PDM dan CDM-nya. Di sini kita punya PDM. ya PDM. Nah, di sini ada 7 entitas. Di sini ada table product, ada kategori. Jadi ini ada one to many, di mana berarti satu kategori dapat dimiliki oleh beberapa produk begitu. Contohnya misalkan kategorinya minuman hangat, dia dapat dimiliki oleh teh, kopi gitu. Nah, kemudian di sini ada tabel produk ke supplier. Berarti satu produk itu bisa disuplai oleh beberapa supplier dan ini supplier ke apa ya, ke table stock gitu. Berarti satu supplier itu bisa menyediakan beberapa stok. Kemudian dari produk order item yang dimana satu jenis produk itu diorder bisa diorder beberapa kali begitu kan. Kemudian table order item di sini ada satu kali order itu beberapa order item, dan di sini employee ke table order yang dimana berarti artinya adalah satu employee dapat dimiliki oleh dapat Memiliki ya memiliki beberapa order ya. order. Selanjutnya CDM-nya di sini CDM-nya juga sebenarnya sama secara struktur. Jadi dari table product ke supplier, suppliernya one to many ke table stock, dari produk one to many ke table order item, terus dari table order one to many ke order item, employee ke order gitu. Dan di PDM mungkin ada istilah PK, primary key, dia yang jadi apa ya? Jadi jadi identitas uniknya. Di sini ada PK, kemudian FK itu dia foreign key atau artinya identitas asing, di mana ini kategori itu dia dari sini. Jadi dia ngambil primary key dari tabel kategori buat dimasukin ke table product gitu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke sini, ya kan? Ya, benar. Masuk sini udah input kategori. Nah, Mungkin aku boleh. selanjutnya di input kategori itu adalah kategori dari kan kita bentuknya adalah manajemen coffee shop ya, dimana tentunya jual beberapa produk dong ya. Dan di produk-produk tersebut termasuk ke kategori mana gitu. Misalnya ini ada di bawah, ada di add-ons, terus cold beverage, pastry, sama sandwich. Ini bisa dilihat di sini ada hmm, adalah judul dari kategorinya, terus ada deskripsi dari kategorinya. Di situ dikasih 3 tombol buat nge-add kategori baru, buat nge-save kalau misalkan mau habis selesai di-add, terus bisa di-delete untuk kategori yang lagi dibuka gitu. Bisa mungkin coba di next, nyobain next ini. Coba next. Ini buat next kategori sampai belakang. Oh, boleh. Ada pastries, sandwich, sama add-ons. Nah, sekarang kita masuk ke operasi tombol-tombol ini. Yang pertama ada add kategori sesuai namanya. Di sini kita bisa add misalkan gorengan gitu kan. Gorengan, kemudian deskripsinya adalah misalkan gorengan
gorengan seperti tahu, tempe gitu kan. Kemudian kita save dan nanti dia bakal muncul di sini. Nah, gorengan tahu, tempe. Kemudian kalau kita pengen nge-delete, misalkan kita pengen nge-delete hot beverage gitu kan. Kita tinggal ke seksi yang ini, terus kita pencet delete. Nggak delete yang itu aja. Delete. Delete Oh yang iya. Jadi kita misalkan delete yang pisang gorengnya gitu kan karena kita coffee shop. Yes. Dan dia hilang dari kategori produk kita. Dan tadi kalau misalkan mau nambahin, bisa langsung ke sananya nanti bareng sama add kategori. Ya. Kemudian kita coba ke input produk. Oke. Nah, di sini itu adalah halaman yang menampilkan produk-produk kita. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ini ada espresso dengan kategorinya hot beverage dengan harganya 15.000 dan jenisnya itu cup gitu. Ini mungkin ilustrasi aja seperti apa gitu kan warna dan mungkin feel-nya sebuah espresso itu. Namun akan kita sajikan dalam bentuk cup gitu. Misalkan ini ada americano, gitu kan, cappuccino, latte, ice latte, cold brew dan lain-lain begitu. Nah, mungkin kita pengen kan nambahin produknya begitu. Kita nambahin produk lagi-lagi mungkin kita memang sempat ada rencana berubah menjadi toko pisang goreng misalkan dan mungkin pisang gorengnya masukin ke add-ons misalkan dengan harganya dia 15.000 gitu. 15.000 dia misalkan di sini jenisnya adalah gitu kan. Nah, kayak gini. Kita aktif, kita chat save. Nanti dia akan otomatis ada di database kita. Coba kita cari ya. Mocha, croissant, muffin, chicken sandwich, veggie sandwich, custard, vanilla, whipped cream, avocado, dan pisang goreng. Pisang Gitu. goreng udah masuk. Nah, mungkin karena pisang goreng kurang laku, jadi kita bisa delete lagi aja. Delay, refresh, dan pisang goreng udah hilang dari list produk kita. Oke, kemudian kita lanjut ke input employee. Di sini ada Mungkin aku yang jelasin. boleh. Di shop, jadi kita masuk ke pekerjanya. Ini adalah bagian dari data dari pekerjanya, di mana ada nama oleh pekerjanya. Ini udah urut berdasarkan ID mereka. Lalu ada role-nya mereka. Ini Aulia sebagai barista, lalu ada nomor teleponnya juga. Di sini ditambahkan juga foto dari employee-nya untuk lebih jelas gitu untuk pendataan. Ini mungkin bisa dilihat sini. Nah, di sini kan udah ada itu, mungkin kita coba nambahin employee baru misalkan. Mungkin Ini aku yang nambahin deh. boleh. Ini kita nambahin Radana sebagai Cleaning service. cleaning service. Kita kan sebagai sebuah usaha butuh Cleaning orang yang service, betul. benar. Ini nomornya bisa kita coba cek aja. Oke. Ini kita tinggal nge-save, lalu dia sudah masuk ke dalam sini. Ya, kita coba lihat Aulia, Budi, Citra, Dimas, Evi, dan terakhir Pradana. Namun mungkin jika suatu saat kinerja dari Pradana ini tidak baik, begitu kan ya, kita bisa pecat aja. ya. Jadi kita delete dari sistem basis data kita. Betul. Kita delete di sini dan kita bisa lihat Aulia, Budi, Citra, Dimas, Evi, dan udah tidak ada lagi begitu kan. Nah, kemudian kita bisa ke stok. Nah, di sini itu nampilin stok kita itu ada berapa gitu. Contohnya misalkan ini ada stok ID-nya, primary key dari stok itu sendiri, kemudian produk ID yang dimana ini adalah espresso ya. Kemudian supplier ID-nya dia adalah supplier dari produk espresso dengan jumlah 30 gitu kan. Dan harga dari espresso itu 10.000. Per piece. Yes. Ya.
Kita cek americano, ada cappuccino, latte dan lain-lain mungkin ya. Sampai ke produk terakhir kita. Nah, tabel secara keseluruhannya. ya, nah mungkin kita coba add ya. Misalkan sorry. Kita add misalkan produk stok 20 begitu kan. Kemudian produk ID-nya Latte deh. sorry, kan ini baru ya. Oh iya benar. Mungkin kita Sorry. bisa tambahin lagi-lagi pisang goreng. Kemudian supplier ID. Oh, tadi kita harus masukin dulu ke sini. Jadi kan kita produk pisang goreng udah kita hapuskan. Jadi biar lebih gampang daripada kita nambahin lagi ke produk, mending kita pakai yang udah ada dulu. Kita ini istilahnya stoknya kita udah habis, kita mau restock yang baru. Gitu. Ya benar. Oke. Kita dari sini kita kan karena dia memang perusahaan yang biasa supply produk espresso kita. Misalkan kita pengen ini 12 begitu kan. 12 ya harganya tuh 10.000 tuh dari apa ya? Dari perusahaannya. Iya, dari perusahaan. Jadi bukan harga yang kita jual tapi harga yang bahannya gitu. Yes. 10.000 enter balas restoknya hari ini. Kalau kita pesan hari ini. Kita save kan. Kemudian nanti dia bakal ada lagi di bawah. Nah ini stok ID-nya bertambah dengan produk ID-nya 1, supplier ID-nya 1, kemudian dia quantity-nya 12 kita tambah tadi. Aku izin nambahin mungkin. Boleh. Jadi ketika fungsinya ini adalah ketika kamu mau nambahin atau semacamnya, dia bakal langsung ke input, langsung ke data di sini dan kesimpan di situ. Tuh. Jadi kita restock lah ibaratnya ya. Dan kenapa tadi pisang goreng nggak bisa? Karena memang pisang goreng bukan merupakan produk yang biasa kita jual. Dan justru memvalidasi bahwa program atau aplikasi yang kita buat itu berjalan dengan baik. Gitu. Dan kita di sini mungkin kita pengen order gitu kan. Kita ini ada catatan ordernya. Nah, di sini kita lihat ya kan. Ada bermacam-macam catatan dari orang-orang yang udah order dengan dine in misalkan. Terus ini employee ID-nya dan dia udah incomplete statusnya incomplete itu apa? Incomplete itu ngutang karena memang kebetulan cafe kita itu mempunyai sistem utang begitu. Benar, dan bisa juga pembayarannya gagal juga termasuk ke incomplete. Yes, betul. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu next segala macam. Kayak kita coba add gitu kan. Kita coba add. Misalkan kita ganti dulu tanggalnya. Mungkin hari ini gitu. Kemarin. Mungkin ini ya. Sorry. Jadi gini ya. Nah, terus customer name-nya misalkan kita kasih mungkin sebelumnya dulu Pradana sempat jadi customer sebelum pengen melamar gitu karena tertarik. Nah, tipe ordernya dia makan di restorannya gitu kan. Kemudian dia itu employee ID nomor 3 sebagai kasir dan dia mungkin lebih tepatnya dia ditanganin oleh kasir kita yaitu employee kita yang nomor 3 tadi. Ya. Dan di sana dia mesen ya dia nggak mesen cuma duduk-duduk doang. Nah, akhirnya bisa kita coba cek. Alasannya kita pecat kan. Nah, di sini dia tercatat begitu kan. Pradana makan di tempat tapi sebenarnya itu cuman duduk-duduk doang begitu. Makanya nggak ada pemesanan. Bahkan contoh orang yang ke kafe nggak. Yes, bahkan pembayarannya pun tidak ada pembayaran begitu kan. Tidak ada status pembayaran karena dia tidak bayar apa-apa. Kayak kita kemudian ke supplier. Di sini ada berbagai supplier kita. Mungkin yang pertama tadi udah tahu ada Java Beans Corporation, kemudian Dairy Farm dan beberapa supplier kita lagi. Boleh? Buat lebih jelas di sini. Jadi tadi kan udah ada ya kita di stok kan. Kita kan nge-restock berdasarkan stok barang-barang yang kita pakai buat produk.
itu kita beli dari supplier tertentu. Nah, data dari supplier itu sendiri itu ada di sini. Dimana kita ada supplier ID, lalu ada supplier name-nya. Ini adalah supplier yang rutin lah ngestok kita. Terus ada kontaknya, terus ada phone dan ada address ya. Nah, di sini kita punya sekitar 5 ya. Ya, Kita ada 5 supplier. Nah, kita mungkin coba langsung nge-add supplier aja kali ya. boleh. Nah, mungkin supplier namanya eh, Saudara Pradana Corporation begitu kan. Dan misalkan kontaknya Pradana Saudara @gmail.com. Kemudian oke, nggak apalah tipe. Dia nomor teleponnya sekian gitu. Terus addressnya di Jalan Putih Gang 123. Kita coba save. Oke, kita lihat apakah dia udah masuk di database kita. Langsung ke yang 6. Karena oke, dia Udah udah masuk. Nah, namun ternyata saudara Pradana ini terjadi kecelakaan begitu hingga dia tidak memungkinkan untuk merestock merestock lagi. ya. Oke, coba kita dilihat dari database kita dan coba kita cek begitu. Tadi kan dia nomor 6 ya. Nomor 6 dia udah nggak ada lagi. Begitu. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada query gitu kan. Ada kumpul. Buat depannya mungkin aku jelasin, habis Boleh, itu boleh. kamu jelasin. Jadi di query itu sendiri kan kita ada punya sekitar berapa ini? 15. 15 sesuai dengan permintaan. Nah, masing-masing ini nanti akan mengarah ke page yang beda-beda. Mungkin lebih lanjutnya bakal dijelasin sama saya. Oke, jadi contoh kita ada data produk lengkap. Jadi di sini ada produk lengkap kita, espresso dan segala macam, harganya sampai unitnya piece, cup atau portion. Kemudian kita kembali lagi, ya ada kita ke customer gitu kan. Ini customer itu apa? Customer dia udah berapa kali dia bolak-balik gitu kan. Jadi misalkan Alex begitu kan, dia baru sekali ke kafe kita, atau misalkan Wisnu begitu kan. Dia satu kali, cuman kita lihat perbedaan misalkan dengan Farid. Farid ini dia udah 2 kali ke kita begitu. Nah, kemudian kita coba cek lagi di sini ada total sales per order. Maksudnya apa? Jadi dia tiap order itu berapa jumlahnya gitu. Ini mungkin kita bisa fungsikan untuk apa ya? Mungkin menaikkan atau menurunkan harga produk begitu kan berdasarkan kecenderungan jumlah dari order per totalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada total salesnya. Dia ini di apa ya? Difilter berdasarkan hari begitu. Mungkin ada hari-hari tertentu yang dimana memang ada ulang tahun begitu kan, Jadi atau istilahnya kayak laporan keuangan harian. yes, Jadi biar nggak usah ribet inputnya. Ketika udah nge-input order tadi di situ, dia bakal langsung masuk ke query itu. Jadi betul, nggak perlu bikin manual, langsung masuk ke laporan hariannya. betul, betul. Kemudian kita lihat lagi di sini ada order detail. Ini mungkin detail ordernya si Andi, terus dia dapat kasir dengan ya, apa ya, employee ID-nya nomor 3 begitu kan. Dia beli cold brew 3 biji. Nah, total ini adalah jumlah dari dia kan belinya cold brew ya. Cold brew harganya punya harga sendiri kan, dikalikan dengan kuantitinya. Jadi itulah yang totalnya. Ya, mungkin kalau kita bisa bilang cold brew itu harganya sekitar 25.000 begitu kan. Customer name dan ada Andi lagi begitu. Jadi dia diurutkannya berdasarkan customer. per customer dan per satu itemnya gitu. Nah, Ini kan si Andi beli beberapa item nih. 1, 2, 3, 4 item. Kemudian kita bisa pisahkan gitu. fungsinya sih kalau ini bisa juga dipakai kalau misalkan mau bikin membership kopi. Ini bisa banget dipakai sih. Betul, betul. Dan juga pasti lebih Terdata. customer tahu, oh di sini harga kopinya lebih murah begitu kan. Benar. Jadi oh harga cold brew 1 tuh sekian. Sama kita jadi tahu customer misalkan si Andi, kita mau lihat data Andi. Andi tuh paling suka beli apa sih? Tuh, Benar. nanti kita bisa misalkan jadikan promo begitu kan yang memang disukai oleh banyak orang produknya. Terus ada not complete. Jadi ini adalah transaksi-transaksi yang memang gagal gitu kan. Dan dia itu terjadi kegagalan ketika Siapa yang menangani sih? yes, betul.
misalkan ini si Citra, si F, si Citra begitu kan. Jadi mungkin aja kan nggak selalu dari nggak selalu dari error sistem kan ya. Betul. Bisa jadi ada kesalahan di employment-nya. Mungkin mereka kurang bisa nanganin atau semacamnya, kita juga bisa ini buat evaluasi yang lagi menangani. Nah, lanjut di sini ada sales summary atau bisa kita bilang dia total produk yang terjual begitu kan. Contohnya misalkan di sini ada Coldbrew ada 83 yang terjual gitu kan. Dia dapat sekitar 22.075.000 dan ini ada produk-produk lain beserta jumlah total berapa dia sudah terjual gitu. Nah, kemudian kita ada query above average gitu. Above average ini apa? Above average ini adalah produk yang memang dia terjualnya di atas rata-rata begitu. Jadi seluruh produk penjualannya ada berapa rata-rata, dicari rata-ratanya berapa jumlahnya. Kemudian ini adalah produk-produk yang memang dijual di atas rata-rata. Ada Affogato, cold brew, extra shot, latte, begitu kan. Berarti banyak sekali orang-orang yang memang memesan extra shot gitu kan. Mungkin lagi bergadang atau apa. Oke, kita lanjut ke query selanjutnya ada sales. Jadi eh, kita kan punya 2 kasir. Kita lihat si Citra ini dapat sales berapa, total total apa ya? Penjualan yang bisa dia lakukan. Yes, kemudian ada FP juga berapa yang misalkan kita jadikan kompetisi begitu kan. Siapa yang dapatnya paling banyak, kita kasih bonus begitu. Nah, kemudian ada stock value. Stock value ini adalah kita kan tadi lihat dia stoknya misalkan espresso kan 30. Kemudian dia unit price-nya 10.000, stock value 30.000. Jadi ya stock value lah. Value dari si stok itu sendiri berapa. Ini ada espresso lagi 12. Kenapa espresso diulang? Karena dia kan tadi sempat di restock. Di restock 2 kali. Jadi istilahnya ketika kita ngestok, setiap kali ngestok, datanya itu bakal masuk ke sini kan. Jadi kita tahu, kita tuh udah ngeluarin berapa uang buat ngestok per kali ngestok gitu. Makanya dia ada 2. Lanjut, tadi stock value sekarang low stock. Nah, ini kita tuh pengen cari tahu low stock. Nah, standar low stock itu adalah 20 begitu. Jadi kita cari produk-produk mana yang memang dia stoknya kurang dari 20. Contohnya di sini ada americano, cappuccino dengan sisa produknya 16 gitu kan. Kemudian latte 15, ice latte 17, cold brew 3 dan seterusnya agar kita bisa apa ya melakukan persiapan begitu kan. Kemudian bagi kategori. Jadi kita ini pengen tahu kalau misalkan ada orang nanya latte itu sebenarnya panas atau dingin begitu kan. Latte-nya ada yang dingin nggak Mas? Latte ada yang panas nggak? Atau Yes. kayak Mas aku pengen beli minum yang panas apa aja ya menunya? Nah, itu. Betul. Ya, di sini bisa dilihat ada sesuai ya. Ada kategori-kategori kita sebelumnya dengan produknya. Kemudian kita lihat top 5. Ini adalah top 5 produk yang dia itu apa ya? Yang dia itu paling banyak penjualannya. Mungkin tanya kan apa sih bedanya sama yang above average? Jadi kalau di sini itu cuma bisa nampilin nih. Seandainya menunya kita akan bertambah terus, yang di atas rata-rata emang tetap bakal masuk ke above average, tapi tetap akan diambil 5 yang terbaik itu di sini. Yes, betul. Gitu. Kemudian ada total stock value. Ini kan tadi sebenarnya sama sih kayak total stock value per produk. Oke, mungkin kita stop dulu, nanti bakal dilanjutin lagi ya sebentar. Jadi sorry tadi kita ada kepotong sedikit karena sebelumnya kita harus ganti tempat karena perpustakaan tutup, jadi sekarang pindah ke asrama. Oke. Tadi sampai ke total stock value. Nah, di total stock value ini itu dia kan tadi ada stock value per produk. Nah, total stock value itu adalah semua stock value per produk itu dijumlahkan dan ini adalah total value-nya sekitar 3.381.000. Kemudian kita ke query terakhir yaitu adalah monthly summary. Ya, di sini dia karena memang kafenya baru jadi dia selama 2 bulan dulu mendapat mungkin sekitar 7 jutaan ya. Bulan 11 dia dapat 709.000. Kemudian bulan 12 itu dia dapat sekitar 6.756.000. Nah, oke. Mungkin query-nya udah cukup, kita masuk ke reportnya.
Nah, di reportnya ini ada sekitar 10 report. Yang pertama, kita akan langsung masuk ke yang pertama, itu ada report all products. Oke, sebenarnya ini sama ya. Jadi dia ada produk ID kita, produk name kita, harganya, unitnya dalam bentuk apa, begitu kan. Kemudian kita lanjut. Lanjut kita ada report. Yang kedua itu ada RTT, report by kategori. Ini isinya ya kategorinya itu yang tadi udah jelasin hardware verix itu apa, itu masuk ke produknya itu apa aja yang ada di sana gitu. Yes. Mungkin contohnya ice latte atau di cold beverage dan lain-lain lah ya. Kita lanjut ke report selanjutnya, itu ada report customer frequent. Ini dia ada frekuensi dari para customernya, gitu kan. Ini satu sama seperti tadi, kecuali Farid dan Vincent, di mana dia mengunjungi itu sebanyak 2 kali begitu. Kemudian lanjut ke report sales by order. Selanjutnya ada sales by order, itu semacam sama aja kayak query yang tadi. Jadi dia itu per order, per ID order itu dia ada totalnya ada berapa. Misalkan yang di order ID pertama itu tanggal 12, dia ada nge-order 170. Ini istilahnya laporan keuangan masuk. Yes, begitu. Kita bisa lanjut ke report low stock gitu kan. Jadi dia nulisin apa aja, barang-barang atau produk-produk apa saja yang memang stoknya di bawah 20 begitu kan, yang sudah low lah kita sebutnya. Kemudian kita lanjut ke report sales summary. Di report sales summary ini ada produk ID-nya, produk name-nya, sama dia total penjualannya berapa, plus dari total penjualan itu udah dapat berapa sih. Jadi kayak cold brew, dia produk ke-6, ini diurutin berdasarkan pendapatan tertinggi sampai pendapatan terendah kan. Jadi Yes. cold brew yang paling laku, dia produk ID ke-6, dia kejual 83 kali, dengan totalnya itu 2 jutaan. Kemudian kita masuk ke report monthly summary. Nah, monthly summary ini sama seperti yang baru saja kita jelasin, dia pendapatan bulanan ya. Dan bulan 11 dia dapat 709.000. Kemudian untuk bulan ini atau bulan 12 dia sudah dapat 6.756.000 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke report stock value. Di report stock value sendiri itu kan kita tuh ada masuk berapa kali kan. Nah, jadi misalkan di Americano kita tuh ada nge-restock banyak 15 restock dengan unit price-nya 12.000 dan totalnya itu kita di 180.000. Ini per sekali per item restock. Oke. Kemudian kita ada report orders yang incomplete gitu kan. Ini dia ada status ordernya, dia tidak selesai begitu kan, entah karena kesalahan sistemnya atau kesalahan karyawan atau maupun kesalahan dari customer itu sendiri. Nah, kemudian di report terakhir dia ada Report top 5 product, ini sama seperti query yang tadi. Ini adalah 5 produk yang bakal selalu jadi top 5 dan dia bakal masuk ke report ini. Jadi mungkin balik lagi ke tadi. Jadi report tuh fungsinya buat nampilin data. Jadi dalam bentuk tampilan yang lebih rapi, biar lebih gampang dibaca. Jadi apa aja yang udah di dalam sini dan buat laporannya kayak gimana. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.